Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulantari, mahasiswa dari Stikes Bakti Husada Bengkulu. Di sini saya meminta waktu 5-10 menit ingin menjelaskan mengenai kesehatan yang terjadi pada kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini sangat berpengaruh, yaitu yang terjadi di dalam lingkungannya sendiri. Lingkungannya di mana para remaja yang salah satu mempengaruhi dan salah satu yang tidak tahu terpengaruh. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi? Faktor yang mempengaruhi yaitu ada pola makan tidak efektif. Pola makan tidak efektif ini di mana seringnya memakan makanan yang siap saji, yang seperti mie instan salah satunya, yang itu telah terjadi berulang kali. Yang selanjutnya yaitu kurang aktivitas fisik, di mana para remaja sekarang lebih memilih bermain handphone dibandingkan berolahraga. Jika kita tidak memiliki waktu untuk berolahraga di luar, lakukan di rumah, seperti menyapu, seperti berlari, senam, atau sekedar jogging di pagi hari. Yang selanjutnya yaitu faktor lingkungan sekitar. Faktor lingkungan sekitar ini sangat berpengaruh, di mana salah satunya yaitu ikut-ikutan tren, di mana saat teman yang lainnya melakukan hal tersebut dan yang satunya tidak, teman yang melakukan tersebut akan mempengaruhi teman yang tidak tadi untuk melakukan hal yang sama. Seperti yang terjadi yaitu seperti merokok. Salah satu teman yang merokok akan mempengaruhi teman yang tidak merokok supaya melakukan hal yang sama. Dan seperti itu juga minum-minuman keras seperti alkohol, di mana yang satunya tidak meminum namun satu yang meminum akan mempengaruhi teman yang lainnya. Zaman sekarang kalau tidak di saat di saat kita tidak melakukan hal tersebut, kita akan biasa dijauhi. Tidak apa-apa kita dijauhi karena lingkungan itu adalah lingkungan yang negatif. Bagaimana sih cara kita untuk menindaklanjuti hal tersebut? Yaitu dengan cara nutrisi seimbang. Makan makanan yang bernutrisi seperti serat, karbo, protein, yaitu terus daging seperti telur. Nah, di mana makanan ini dapat meningkatkan kesehatan kita. Dan jauhi minum-minuman yang manis. Yang selanjutnya itu pola tidur yang efektif. Pola tidur yang efektif itu di mana terjadi di saat kita tidur 7-9 jam cukupnya dalam satu malam. Untuk melakukan pola tidur yang efektif itu di mana kita menjauhkan gadget dari lingkungan kita atau jauhkan dari tempat tidur kita. Di mana saat kita masih melihat gadget, kita akan sulit tidur. Coba lakukan dengan cara jauhkan gadget dari tempat tidur supaya pola tidur kita tetap efektif. Yang selanjutnya itu mencegah kebiasaan merokok dan minum minuman keras. Kita harus menolak di saat teman kita mengajak untuk merokok atau meminum minuman keras. Apabila dia berkata dia akan menjauhi kita karena kita tidak melakukan hal yang sama, tidak apa-apa. Karena lingkungan kita banyak yang positif, dan jauhkanlah kita dari lingkungan yang negatif agar pola kesehatan kita sehat secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu ada kesehatan mental. Kenali tanda stres, yaitu dimana kita sulit tidur atau jarang mandi dan kurangnya kebersihan dalam diri. Yang selanjutnya yaitu ada mendengarkan. Di saat teman kita bercerita, kita upaya untuk mendengarkan. Dan di saat kita mendengarkan, jangan sekalipun kita mengomentari cerita tersebut. Cukup kita dengarkan dan berikan saran yang terbaik untuk teman kita tersebut. Begitu pula kita di saat kita merasa stres dan butuh teman untuk bercerita, carilah teman yang kita percayai, atau seperti teman dekat, atau bercerita kepada keluarga, atau bercerita dengan orang-orang yang kita percayai. Itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Yang selanjutnya yaitu aktivitas relaksasi seperti olahraga, meditasi, atau yoga di pagi hari.
Yang selanjutnya yaitu pentingnya kesehatan pribadi, seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan kita sendiri, membersihkan tempat tidur sebelum kita tidur. Pastikan lingkungan di saat kita tidur itu terasa bersih dan nyaman. Maka pola tidur kita akan sehat dan kesehatan kita akan menyeluruh. Kesimpulannya yaitu untuk menjadikan pola sehat yang positif dan lingkungan kita yang bersih dan sehat, yaitu mulai dari kita sendiri seperti makan makanan yang seimbang, bernutrisi, dan jauhilah lingkungan yang negatif, berolahraga, dan pola aktivitas yang baik, maka lingkungan kita akan menjadi positif dan sehat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.